Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufita Gesirohian dengan NIM 213020502051. Saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja saya pembuatan kafetaria kampus. Studi literatur. Dalam rangka pengenalan lingkungan kampus sebagai pembelajaran awal perancangan. Kampus ingin merancang ruang bersama bagi mahasiswa, yaitu kafetaria kampus yang berada di dalam kampus UPR. Untuk mendukung hal tersebut, pihak fakultas ingin membangun kafetaria dengan kelengkapan antara lain taman, ruang makan, ruang saji, kasir, dan yang dapat digunakan untuk tempat santai dan berdiskusi oleh mahasiswa. Tugasnya tersebut yaitu perancangan kafetaria kampus yang memadukan suasana santai dan kebersamaan dalam ruang makan dan dapat digunakan untuk ruang diskusi. Definisi kampus. Kafetaria kampus adalah memilih salah satunya ketika sedang berkuliah. Kafe atau kantin ini diharapkan dapat membantu warga kampus yang berkuliah sampai sore atau bagi mereka yang tidak sempat makan di rumah. Fungsi dan tujuan tersebut berfungsi dan bertujuan untuk memberi kenyamanan bagi mahasiswa dan mahasiswi. Kedua, ruang lingkup ini berfungsi untuk menyediakan makanan dan minuman. Ketiga, mempermudah mahasiswa dan mahasiswi jika mereka tidak sempat makan di rumah. Keempat, meningkatkan fakultas kampus. Kelima, membantu pertumbuhan dan energi mahasiswa dan mahasiswi. Kesimpulannya tersebut, kantin. Kesimpulan, kampus merupakan tempat mahasiswa dan mahasiswi untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi yang berdiri beberapa fakultas atau jurusan. Dengan adanya kafetaria kampus ini mempermudah mahasiswa maupun mahasiswi untuk santai atau istirahat, berdiskusi, dan makan maupun minum. Dengan membangun fasilitas tersebut untuk universitas ini, Adapun ide atau terinspirasi dari beberapa kantin, yaitu kantin Perikantin. Perikantin ini berlokasi di Wei Seng Hong. Kampus Peri ini dinamakan kantor mahasiswa. Pengunjung berkumpul di kantin ini. Dan Cheese Kampus Kantin. Kantin ini terbangun dengan volume kubik yang sederhana. Kedua, lantai memiliki kebutuhan ruang fungsional dengan ruang tunggal fleksibel. Lantai dasar digunakan untuk kantin mahasiswa dengan dapur, ruang makan VIP yang terpisah. Dan kantin itu salah satu kantin ternyaman di ITB. Kantin ini merupakan salah satu spot paling nyaman di ITB karena selain ruangannya dilengkapi AC, kantin itu sendiri memiliki banyak stop kontak yang dapat digunakan mahasiswa. Dan seluruh dinding kantin itu tersebut berlapis kaca sehingga mahasiswa dapat melihat pemandangan di sekitar kantin. Studi presiden dengan komposisi bangunan ini mempunyai beberapa unsur, yaitu unsur beton dan dinding kaca untuk kantin itu dengan bangunan yang berbentuk persegi panjang. Untuk kantin Perikantin yang berlokasi di Wei Hong
Unsur bentuk tersebut, bangunan ini terdapat bentuk persegi, dari persegi panjang, dan persegi. Unsur warna memiliki warna hitam, gold, dan putih. Dan unsur material, beton, kayu, dan baja. Cek kampus kantin. Dengan unsur garis, bangunan ini terdapat garis horizontal pada bangunan tersebut. Pada unsur warna, bangunan ini terdapat warna grey pada bangunan dan warna transparan pada kaca. Unsur bentuk, bangunan ini terdapat bentuk persegi panjang. Data existing. Site yang berlokasi di Jalan Timang, Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah, dan bertepatan di sebelah kanan kampus perpustakaan. Pemilihan site. Site ini berada di daerah yang nyaman dan juga dapat dijangkau oleh dosen, mahasiswa UPR maupun umum. Site ini berada di daerah gedung perpustakaan UPR yang bersebelahan dengan warung mie ayam BP Group, tepat berseberangan dengan program Prasajarna. Site ini berada di daerah Jalan Hendrik Timang, dekat Jalan Besar atau Jalan Bukit Keminting, salah satunya jalan akses menuju UPR. View pertama menunjukkan pada site depan. View kedua menunjukkan pada site tapak kiri. View ketiga menunjukkan pada site tapak kanan. Kawasan pada site dengan lahan kosong. View keempat menunjukkan pada tapak belakang. Aksesibilitas site. Lokasi dapat dilewati menggunakan transportasi darat, terbagi menjadi 2 jalur, yaitu masing-masing gerbang utama UPR dan gerbang kedua atau jalur lainnya. Dapat dilewati pejalan kaki 2 jalur, yaitu melalui jalur trotoar kanan dan kiri. Ukuran pada site. Lebar jalan masuk gerbang perpus 4 meter kiri dan kanan. Kedua, panjang jalan dari masuk gerbang perpustakaan 40 meter kiri dan kanan. Dan lebar site 40 meter. Dan lebar area parkir 8 meter. Vegetasi. Analisa tapak. Lokasi di Jalan Hendrik Timang, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bertepatan pada samping UPT Perpustakaan. Tapak awal dan rencana tapak. Site zonasi. Vegetasi. Vegetasi bangunan yang harus dihilangkan tanpa merusak lingkungan atau merusak bangunan, serta pengaturan perancangan bangunan area parkiran. Penanaman kembali pepohonan agar mendapatkan kesejukan. Vegetasi peneduh. Kriteria. Pertama, bernuansa daun yang padat. Kedua, bentuk percabangan tidak meruduk. 3, tanaman secara berbaris. Keempat, tidak mudah tumbang. Vegetasi pemecah angin, yaitu kriterianya tanaman tinggi, merudu atau semak, contohnya cemara. Analisa kebisingan. Tingkat kebisingan dari lokasi tapak ini rendah dinilai dari keberadaan kafetaria yang berada dalam kawasan UPR.
Ini adalah salah satu konsep alternatif desain. Konsep desain terinspirasi dari ide bentuk yang ditampilkan dalam tema ini, mewujudkan bentuk yang menyerupai salah satu dari bentuk benda, yaitu sebuah mangkok makan atau mangkok sup. Pada bentuk awal, dari bentuk benda yaitu mangkuk, bentuk mangkok yang dibalik menjadi sebuah bentuk bangunan. Dan gubahan massa. Bentuk dasar persegi menjadi bentuk dasar kubus. Dan dipotong dari bentuk dasar yang dikurangi, potong menjadi trapesium. Dan dimodifikasi beberapa menjadi sebuah bangunan. Finally, bangunan akan menjadi sebuah bangunan kafetaria. Konsep ini dengan sistem pelayanan take away service akan difasilitasi juga sebuah kursi dan meja di bagian outdoor. Next, konsep alternatif yang kedua, konsep dasar ini terinspirasi juga dari bentuk yang menyerupai bentuk benda, dari kotak masker dan sebuah topi kerucut. Dari bentuk awal, dari sebuah kotak dan bentuk topi yang menjadi satu bentuk dasar, gubahan massa, bentuk dasar dan bentuk segitiga menjadi dan disatukan bentuk dasar bangunan. Jadi bentuk bangunan dan dimodifikasi beberapa agar terlihat menjadi sebuah bangunan. Dan inilah hasil dari sebuah bentuk bangunan. Gubahan massa alternatif desain yang ketiga. Konsep desain yang ketiga ini konsep dasar yang terinspirasi ide dan tampilan dapat ditemakan mewujudkan bentuk menyerupai suatu bentuk dasar sebuah benda, yaitu dari kotak tempat makan dan keranjang arsipan atau file box. Bentuk awal dari sebuah benda yang sering ditemukan sehari-hari, tempat kotak makan dan keranjang arsip atau file box, dan menjadi satu bentuk disatukan menjadi sebuah bangunan. Gubahan massa, bentuk awal, dasar persegi panjang dan segitiga siku-siku. Bagian yang diubah itu bentuk dasar yang dilakukan pengurangan beberapa bagian di titik sudut persegi panjang dan menjadi seperti ini. Sisi yang dikurangi menjadi bentuk dasar yang digabungkan menjadi satu dan dimodifikasi menjadi sebuah bangunan kafetaria. Dan inilah hasil yang dijadikan sebuah bangunan. Inilah konsep desain yang terpilih menjadi bangunan yang tetap. Konsep desain dari transformasi bentuk, kotak tempat makan, dan file box, dan bentuk
dari sebuah kaleng yang menjadi sebuah bentuk dasar, yaitu lingkaran, dan menjadi satu, dan dijadikan satu menjadi sebuah bentuk atau bentuk yang ingin dijadikan bangunan. Gubahan massa. Gubahan massa dari bentuk persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Dan di bentuk dasar ini menjadi denah di satu lantai. Dan ini 3D, 3D, dan bentuk yang digabungkan dengan bentuk dasar segitiga. Dan ini bentuk yang digabungkan dengan bentuk dasar lingkaran dan segitiga. Dan inilah hasil setelah dimodifikasi menjadi sebuah bangunan kafetaria kampus. Dan bangunan tersebut juga mempunyai material kayu, beton, dan kaca. Kayu yang diaplikasikan pada bagian interior dan beberapa sudut bangunan kayu yang merupakan material yang sering ditemukan di Pulau Kalimantan. Dan beton diaplikasikan pada bagian bangunan yang merupakan material yang sangat kuat, yang cukup kuat. Dan kaca menjadi unsur modern dan khas pada gedung tinggi. Kebutuhan ruang tersebut: ruang kasir, ruang persediaan atau gudang, ruang makan, ruang kotor, dapur kotor dan dapur bersih atau toilet, dan toilet. Fasilitas tersebut: tempat makan, meja dan kursi, wastafel, toilet, AC, free wifi, outdoor indoor, dan area parkir. Dan beberapa detail arsitektur. Pada tiang, material kayu dengan ketebalan 10 cm di bagian sudut bangunan lingkaran. Dan detail arsitektur di bangunan ini mempunyai terdapat pintu geser dan terdapat dinding luar, terdapat dinding dengan struktur yang dengan lukisan abstrak yang menjadikan sebuah kafetaria atau sebuah lukisan coretan bisa menjadi sebuah seni bangunan. Dan kaca. Detail kaca tersebut: terdapat kaca dengan tebal 1,5 cm yang mengikuti lengkungan bangunan yang berbentuk setengah lingkaran. Dan pada pagar di bagian rooftop itu menggunakan material kawat. Dan pada kaca di lantai pertama itu dengan ketebalan 1 cm. Inilah denah dan tampak pada bangunan tersebut. Dengan lebar 18, dengan panjang 18 meter, dengan lebar 8 meter. Inilah potongannya. Potongan A, potongan denah lantai pertama dan lantai dasar.
Inilah side plan pada site tersebut. Jalan Hendrik Timang, Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Pas bersebelahan perpustakaan PR. Dan ini situasi site. Ada tanaman semak, outdoor, rooftop, atap dakcor, dan parkiran, atap sirap buatan, dan dakcor. Ini adalah perspektif dari bangunan tersebut. Perspektif eksterior dan interior. Thank you. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan tentang sebuah bangunan kafeteria kampus. Sekian, terima kasih.